Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan jadi selalu gelisah, merindukan kamu, tidak berhenti-berhenti sampai ia ketemu kamu. Jadi kita juga beberapa kali sudah membahas bahwa agar mantan datang menemui kita, dia harus kangen kepada kita. Kalau dia cuma pengen tahu apa yang terjadi pada diri kita, dia cukup mengintip media sosial kita. Tapi kalau dia kangen, dia rindu, maka dia akan datang mencari kita. Nah, karena itu, kalau mantan kangen, apa yang terjadi pada diri mantan? Dia jadi selalu gelisah, selalu kepikiran kita, gak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur sampai ke mimpi-mimpi kita. Dan kegelisahan itu tidak akan pernah berhenti sampai dia mengalah dengan rasa gelisah itu untuk datang mencari dan ketemu dengan kita. Karena obatnya lapar itu adalah makan. Obatnya ngantuk itu adalah tidur. Obatnya kangen atau rindu itu adalah ketemu dengan orang yang dia rindukan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mantan ini menjadi selalu merindukan kita? Padahal kita berpikir sekarang mantan seharusnya tidak kangen kepada kita, tidak pernah memikirkan kita, karena di sampingnya sudah ada orang ketiga. Jadi sesungguhnya ya, ikatan batin kita dengan mantan itu teramat sangat kuat. Ikatan batin kita dengan mantan itu tidak akan pernah hilang meskipun mantan sudah mengkhianati kita. Tanda bahwa ikatan batin kita dengan mantan itu sangat kuat. Saat mantan masih menjadi milik kita, dia mengkhianati kita, tapi dia tutupi kan. Mesti pada saat proses awal-awalnya itu dia tutupi. Saat mantan jalan tuh dengan orang ketiga, kesana kemari dengan orang ketiga, nonton ke bioskop sembunyi-sembunyi, kan dia juga jauh dari kita. Tapi kita bisa tahu, kita bisa merasakan sebaik dan sehebat apapun usaha mantan untuk menutupi perselingkuhannya dengan orang ketiga, hati kita, batin kita merasa gelisah, merasa tidak enak. Dan kemudian mantan betul-betul mengkhianati kita, memaksa berpisah dengan kita. Nah, jadi sebenarnya itu sudah tanda yang sangat jelas bahwa kita dan mantan punya ikatan batin yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa mantan tutup-tutupi dari kita. Kita tahu semua. Nah, ikatan batin itu seiring waktu, ya, walaupun jaraknya jauh kita dengan mantan, itu akan terus menguat. Kita jauh nih, ya sama saja sesungguhnya dengan ketika mantan berselingkuh dengan orang ketiga, kan tidak di depan mata kita. Mereka keluar kota, mereka sejauh mungkin agar jangan sampai ketemu dengan kita. Kita bisa merasakannya. Nah, jadi ini modal yang kita miliki untuk membuat kedudukannya
bertukar, ya. Jadi bertukar posisi kita dengan mantan yang sekarang jadi gelisah, jadi kepikiran kita terus, dan kegelisahan itu tidak akan pernah berhenti sampai dia ketemu dengan kita. Caranya, sebelum kita bahas caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, sekarang caranya, rumusnya yang kita gunakan, ya, itu adalah cara yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Cuman belum kita praktekkan saja. Mungkin kita juga mengalami itu. Kita ini termasuk anak yang ya tidak terlalu pedulilah dengan orang tua kita. Karena kita merasa saudara kita yang lain juga banyak, ya. Padahal orang tua itu mbok anaknya 15 itu kepada setiap anak rasa rindunya, rasa sayangnya sama. Nah, jadi kita merantau, menjauh dari keluarga, menjauh dari rumah orang tua kita. Kita sibuk dengan berbagai pekerjaan kita, mengejar cita-cita kita. Kita lupa dengan orang tua kita. Ya, karena di sini, di tempat kita merantau, teman kita banyak, ya, pekerjaan kita banyak, dan begitu banyak hal yang kita kerjakan. Di kampung halaman, orang tua kita kangen kepada kita. Ya, apalagi kalau zaman dulu tuh, belum ada teknologi handphone secanggih ini. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, itu belum ada handphone. Ya, kalau sekitar 20-an tahun yang lalu, sudah ada pager, sudah ada handphone yang awal-awal. Nah, tapi kalau orang telepon tuh masih roaming tuh, mahal, ya. Nah, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, misalnya kalau kita sudah usia 45 tahunan sekarang, kita merantau, ya, belum ada handphone. Nah, orang tua kita mau menghubungi bagaimana tuh kalau dia kangen, ya. Di kampung halaman kita juga mungkin belum ada telepon rumah. Tetapi orang tua kita, mereka saat rindu kepada kita, mereka tidak cuma membatini kita atau membisikkan nama kita di dalam hati mereka setiap hari, tetapi mereka juga terus berdoa, memanggil kita datang, memanggil kita pulang melalui doa-doa mereka. Apa yang kita rasakan dari kita tidak peduli dengan mereka, dari kita sudah seperti melupakan mereka, kita jadi gelisah, ya tidak? Jadi kepikiran terus, ya, sampai ke mimpi-mimpi, dan kemudian kita mengalah dengan perasaan itu. Kita pulang ke kampung halaman kita untuk mengobati rasa rindu itu. Nah, jadi seperti itulah yang sekarang harus kita lakukan. Kan setiap saat, ya, kita kangen kepada mantan. Setiap saat kita memanggil mantan pulang dengan batin kita, ya, memikirkan dia dengan pikiran kita. Nah, maka yang harus kita perbanyak sekarang, ya, adalah juga memanggil mantan pulang di dalam doa-doa kita, ya, dengan fokus. Artinya berdoa dengan fokus itu, saat kita berdoa, kita memanggil mantan, kita bayangkan wajahnya mantan, ya, kita bayangkan mantan ada di depan kita dan kita suruh, kita panggil dia untuk datang menemui kita.
itu energinya akan sangat besar ketika kita berdoa dengan fokus ya. Doa itu ya, kekuatannya bisa naik sampai ke langit. Kalau di dalam doa itu kita memanggil seseorang, doanya akan bergerak juga secara horizontal ya kepada orang yang kita inginkan itu. Nah, energinya langsung sampai kepada dia. Tapi kuncinya berdoanya harus fokus. Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ada orang yang berdoa itu dengan hati yang lalai. Dia berdoa agar bisa membeli sepeda motor baru. Muncul dalam bayangannya mobil. Itu namanya hatinya lalai. Dia berdoa memanggil mantan pulang, yang muncul dalam pikirannya, dalam benaknya adalah wajah para artis. Nah, itu namanya hatinya lalai. Tapi kalau dia berdoa dengan keyakinan, doanya terkabul, kemudian dia fokus, kalau dia sebut, dia panggil nama mantannya, maka yang muncul adalah mantannya dalam benaknya, seakan-akan mantan itu hadir di depannya. Maka insya Allah doa itu akan terkabul dan energi, sinyal yang dipancarkan oleh doa itu akan langsung sampai kepada orang yang dipanggil, yang disebut, ya, kepada orang yang disebut dalam doa itu, sehingga dia menjadi gelisah, ya, sampai dia bisa ketemu dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.